Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Yekti Kusumaningrum dari kelompok 2 angkatan 17, peserta Latsar CPNS golongan 2 pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Karena saya adalah seorang fisioterapis, maka saya akan membahas mengenai isu yang ada di pelayanan fisioterapi RSD Idaman Banjarbaru. Oke. Untuk sekedar pengenalan, apa itu fisioterapi? Jadi, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Baik, ini adalah beberapa isu yang ada di Poli Pelayanan Fisioterapi RSD Idaman Banjarbaru. Yang pertama, yaitu kurangnya alat terapi latihan sehingga tujuan terapi yang diberikan kurang optimal. Yang kedua, yaitu pasien mengeluhkan waktu tunggu yang cukup lama untuk mendapat pelayanan fisioterapi. Yang ketiga, yaitu beberapa pasien hanya ingin ditangani oleh terapis tertentu. Yang keempat, yaitu ruangan untuk pediatri sangat terbatas. Baik, ini saya menganalisis prioritas dengan menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Jadi, untuk yang isu nomor 1, tingkat mendesaknya saya kasih nilai 4. Untuk seriousness, yaitu tingkat keseriusannya, yaitu nilai 4. Untuk growth, yaitu 3 dengan jumlah 11. Terus isu yang nomor 2, untuk urgensi saya kasih nilai 5, seriousness saya kasih nilai 4, growth saya kasih nilai 4, jumlahnya yaitu 13. Kemudian yang untuk isu nomor 3, untuk urgensi saya kasih nilai 3 karena menurut saya tidak terlalu mendesak. Terus untuk seriousness saya kasih nilai 3, growth saya kasih nilai 3 dengan jumlah 9. Kemudian untuk isu nomor 4, untuk urgensi saya kasih nilai 4, seriousness saya kasih nilai 3, growth nilai 3 dengan jumlah 10. Oke. Dari hasil analisis, kemudian saya temukan bahwa isu nomor 2 adalah yang menjadi prioritas utama. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fishbone diagram. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan pasien mengeluh waktu tunggu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi. Yang pertama yaitu dari faktor manusia. Yang pertama yaitu jumlah terapis yang ada belum memadai. Kemudian yaitu durasi fisioterapis dalam memberikan pelayanan berbeda-beda. Kemudian dari faktor sarana, jumlah alat modalitas pasif belum memadai. Kemudian, untuk ruang terapi yang tersedia juga belum memadai. Selanjutnya, untuk faktor metode, yang pertama yaitu pembagian jadwal terapi yang tertumpuk di hari tertentu. Jadi, pasien ini banyaknya ada di hari tertentu, seperti hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Sedangkan kayak di hari Rabu, seperti itu, pasien relatif lebih sedikit. Kemudian yaitu pembagian jumlah terapis per divisi kurang merata. Di ruangan kami ada beberapa divisi, ada di divisi anak, modalitas pasif, terapi latihan, dan untuk rawat inap. Nah, pembagiannya ini menurut kami memang belum merata, akhirnya kurang optimal pelayanan yang kami berikan. Selanjutnya yaitu modalitas pasif yang ada menggunakan sistem colok jabut. Jadi alat-alat kami itu ada di tengah ruangan. Apabila kita akan menerapi pasien, kita harus mengambil dulu di tengah ruangan, baru dibawa ke kamar-kamar terapi, sehingga untuk waktu pelayanan akan relatif lebih lama. Kemudian untuk faktor lingkungan, yaitu cuaca buruk. Saat cuaca buruk, pasien cenderung tidak terapi, jadi akhirnya tertumpuk di hari berikutnya. Kemudian ada juga pasien ada keperluan lain di hari jadwal terapi, yaitu akhirnya besoknya juga. Jadi pasien itu tertumpuk juga di hari tertentu. Kemudian untuk dana, anggaran dana untuk penambahan alat dan ruang masih terbatas.
Baik, kemudian saya akan menganalisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, yaitu ancaman. Untuk kekuatan sendiri di pelayanan fisioterapi kami terdapat fisioterapis profesi, yaitu tingkat profesi pendidikan paling tinggi dari fisioterapi sendiri. Oke. Yang kedua yaitu usia terapis relatif lebih muda aja, muda-muda. Jadi tenaganya masih produktif, usia produktif, oke. Yang ketiga yaitu skill fisioterapis yang memadai. Yang keempat yaitu tersedia alat modalitas pasif yang canggih. Untuk kelemahan kita lumayan banyak nih. Yang pertama yaitu jumlah alat modalitas pasif belum memadai. Kemudian untuk ruang terapi yang tersedia juga belum memadai, kemudian alat untuk terapi latihan belum memadai, pembagian divisi terapis per divisi masih kurang merata. Selanjutnya yaitu jumlah terapis juga belum memadai, terus pembagian jadwal terapi yang tertumpuk di hari tertentu. Selanjutnya itu untuk peluang, lokasi rumah sakit relatif terjangkau dan strategis. Dan untuk ancaman, saat ini banyak rumah sakit dan klinik fisioterapi mandiri yang menawarkan pelayanan yang lebih baik. Baik, di sini saya menyampaikan analisis pemecahan masalah. Yang pertama itu untuk alternatif penyelesaian, yaitu penambahan alat modalitas pasif dan ruang terapi. Yang kedua yaitu untuk pembagian jadwal pasien yang merata. Dan tahapannya, yang pertama yaitu pengajuan penambahan alat, modalitas pasif, dan ruang terapi, serta pengusulan untuk perubahan jadwal pasien. Nanti hasil yang kita dapatkan, yang pertama yaitu pasien bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan nyaman. Kemudian, pasien terapi tidak tertumpuk di hari tertentu pihak yang termasuk yaitu terapis dan pasien. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.